Selamat jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala. Topik pembicaraan kita hari ini adalah masih lanjutan yang minggu lalu tentang sakramen pengakuan dosa. Kita adalah manusia fana yang perlu mengaku dosa. Kita sudah membahas minggu lalu tentang mengaku dosa itu dan mengapa perlu ya. Nah, sekarang kita harus menyadari bahwa kadang-kadang orang bertanya seperti ini, saya mengaku dosa, tapi saya ulangi kembali dosa yang lama. Lalu untuk apa saya mengaku dosa? Lalu jika kita lalu tidak mau lagi mengaku dosa, artinya merasa percuma. Dengan ucapan ini, bahwa kita ulang-ulang dosa yang sama, kita sebenarnya meragukan bahwa Allah itu belas kasih. Sangat berbelas kasih kepada kita. Pengampunan oleh Allah tanpa batas bagi orang yang datang kepadanya. Allah menciptakan kita bukan sebagai makhluk sempurna. Diciptakan kita memang sebagai makhluk yang fana dalam dunia ini, dan karenanya selalu rentan untuk jatuh dalam dosa. Datang dalam sakramen pengakuan, ya, adalah mengakui bahwa kita adalah makhluk fana yang membutuhkan rahmat Tuhan dalam kehidupan ini. Kita sadar bahwa kita selalu bisa melukai sesama kita, baik dengan perkataan maupun perbuatan kita, yang lain dari pikiran dan sikap kita terhadap sesama. Apa itu? Bahwa kita sering mempunyai pikiran dan sikap untuk merendahkan orang, menghina orang. Dan karenanya juga kita selalu perlu minta maaf. Kalau kita adalah sesama ciptaan Tuhan, dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Karena sadar bahwa kita fana, maka kita pun juga akan memaafkan dan mengampuni sesama kita. Bukan cuma 7 kali kita ampuni, Yesus berkata, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya, tak pernah ada batas untuk mengampuni. Dan karena itu juga, karena pengampunan tidak ada batasnya, maka kita tidak pernah segan untuk datang mohon ampun kepada Tuhan. Lalu, dengan pengakuan dosa, selain kita mengakui bahwa kita manusia fana, juga adalah untuk mematahkan belenggu kebiasaan buruk dan ketagihan yang memperbudak kita. Kefanaan itu membuat kita rentan untuk jatuh dalam berbagai kebiasaan buruk yang membelenggu. Kebiasaan buruk adalah kebiasaan yang berulang-ulang kali kita lakukan, yang pada awalnya kita anggap bukan apa-apa, normal sebagai manusia. Dan kebiasaan buruk juga dimulai bukan dengan sengaja. Karena manusia memiliki yang namanya nurani, maka tidak gampang orang untuk jatuh dalam kebiasaan buruk pada awalnya. Tetapi kemudian akan muncul pembenaran seperti ini. Tidak sengaja, cuma kali ini, kebetulan kok. Nah begitu. Ini mulai dengan kita membenarkan kekeliruan kita. Dan lama-kelamaan ini menjadi tersimpan dalam hati kita, dalam bawah sadar kita. Dan bila terjadi namanya pembenaran yang berikutnya, yang berlangsung terus-menerus, maka rasa bersalah tak akan ada lagi. Akan muncul namanya goresan yang melukai jiwa seseorang. Goresan terluka ini makin lama makin besar, yang nanti senantiasa menuduh kita dan berusaha membungkamkan nurani kita. Selain kebiasaan buruk, juga terjadi suatu ketagihan. Ketagihan saya menerjemahkan dari kata bahasa Inggris addictive. Ketagihan atau kecanduan yang sangat kuat itu sungguh berpengaruh besar adalah tahayul, umpamanya perjudian, pornografi, narkoba. Ini ketagihan yang sangat kuat mempengaruhi kita. Ketagihan ini sungguh menjatuhkan manusia pada jerat kehidupan dan menggelapkan pikiran.
Ketagihan jenis ini membelenggu manusia begitu rupa sehingga dia terikat untuk menjalani hidupnya dalam kebiasaan yang sungguh buruk dan yang membawa dia kepada kehancuran. Apa yang hancur? Kepribadiannya. Seluruh pikiran manusia hanya dikuasai oleh tahayul. Seluruh perilakunya hanya dikuasai oleh perjudian, oleh pornografi, oleh narkoba. Sehingga lama-kelamaan orang ini hidup dalam dunianya sendiri. Dunia cabul, dunia pornografi, dunia perjudian, tahayul, dan sebagainya. Orang-orang yang hidup dalam dunia sendiri tentu akan asing bagi orang lain di sekitarnya. Dia bisa aneh. Bahkan dalam taraf tertentu menjadi gangguan bagi sesama dan bisa berbahaya bagi sesama orang seperti ini. Bukan cuma itu saja. Orang demikian malah akhirnya terasing dari dirinya sendiri. Sifat buruk dan jahat bukan sesuatu yang manusiawi memang. Karena ini adalah sifat yang sangat satanik dari setan datangnya. Sehingga yang bersangkutan ketika lakukan itu sering dia tidak kenal dirinya sendiri. Bagi yang bersangkutan yang terjerat dalam kebiasaan buruk dan bisa saja jahat, terbelenggu dalam ketagihan, akan bisa merasa bahwa hidupnya tidak akan mengalami perkembangan. Mungkin itu sementara yang bersangkutan tidak merasa, tetapi pelan-pelan dia akan merasa tidak relevan bagi dirinya sendiri. Dia akan mengalami yang namanya kemacetan perkembangan kepribadian. Untuk tidak mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang berada dalam ambang keputusasaan kehidupan. Pertanyaannya adalah, mana tanda-tanda bahwa seseorang itu macet perkembangan kepribadiannya? Itu pertanyaan kita. Tanda pertama yang muncul adalah bahwa orang demikian tidak menyadari bahwa dia sudah menyimpang. Dia sudah anggap merasa normal apa yang buruk dalam dirinya. Bagi dia, umpamanya omong kotor adalah hal yang biasa. Seperti dia omong tentang memberi kuliah, ya sama bagi dia. Dia menyangka dirinya baik-baik saja. Bahkan melihat orang lain yang aneh kalau tidak mengerti dia. Yang kedua, ciri bahwa orang ini macet kepribadiannya adalah bahwa dia ini selalu persalahan orang lain. Orang itu selalu salah, bukan dia. Dia baik. Orang tidak beres. Orang itu lamban, tidak mengerti, goblok dan sebagainya. Dan yang ketiga, karenanya orang ini lalu menghakimi orang lain. Mudah melihat orang lain sebagai secara moral tidak beres. Ya. Dan setelah kenal orang lain, yang ketiga lalu kemudian melihat orang lain secara moral tidak beres. Hakimi orang, dan orang begitu, dia pasti nih orang ya kira-kira manusia begini-begitulah, normal, moralnya tidak beres gitu. Menghakimi. Yang keempat, cirinya lagi adalah omongan orang seperti ini memang kadang-kadang pun nasihat moral ya dalam hidup orang lain, tetapi dia tidak lakukan apa yang dia katakan. Dia tidak jalani apa yang dia ucapkan. Orang ini lalu lama-kelamaan akan merasa kosong dalam dirinya. Yang dia akan tutupi rasa kosong itu dengan ramah dari yang dibuat-buat. Di depan orang dia akan manis-manis, kata-kata yang menutupi yang sebenarnya ya nanti ke wajah ramah, tapi orang tahu ini artifisial, buat-buatan. Omongannya lebih banyak ketawa untuk sembunyikan pendapat aslinya. Ya. Kekosongan itu mengundang yang namanya roh jahat dan kegelapan yang menggelapkan jiwa. Lalu yang bersangkutan nanti akan sulit berdoa, akan sulit merenungkan firman Tuhan. Dia mudah dikuasai oleh sifat-sifat satanik. Apa itu? Iri, benci, dengki, kemarahan yang sangat tak terkendali, yang luar biasa meluap, meledak begitu saja. Cabul, dalam pikiran dan perkataan dia cabul. Itu. Dan melihat orang lain sebagai ancaman, dan saat itu sebagai objek pemuasan, objek pelampiasan nafsu. Dan orang ini akan kehilangan fokus pada segala hal yang memperlihatkan kebajikan. Dan cerita yang lagi adalah bahwa orang ini benci melihat apa yang namanya kudus, benci barang-barang kudus, hal-hal kudus,
sikap-sikap kudus, tidak suka dengan orang yang baik, tidak suka itu. Dia katakan orang ini pokoknya dia benci. Dan dia suka pada orang yang jujur, ya, orang yang mau lurus dia benci, tidak suka. Orang yang gembira tidak suka. Dia ingin orang akan karang-karang citra busuk tentang orang lain untuk menghancurkan orang lain. Itu kesenangannya. Selain pengalaman kosong, juga terjadi namanya penumpulan hati nurani. Menurut penggunaan akal sehat. Orang demikian hanya lihat orang lain sebagai manfaatnya apa. Dia menjadi sangat egosentris. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan? Yaitu melakukan pemeriksaan batin. Kita perlu lakukan setiap hari. Itu sama Ignatius Loyola nasihatkan. Periksa batin setiap kali. 3 kali sehari. Bangun pagi, siang hari, dan setelah makan malam kita periksa batin. Tujuannya apalah? Untuk membongkar kabut gelap yang menutupi nurani, yang membelenggu dan mengungkung jiwa, sehingga orang tidak bisa bertobat lagi. Dalam pemeriksaan batin, seseorang memohon Roh Kudus untuk terangi batinnya, penerangan yang menembus kegelapan jiwa. Terangilah yang tak dapat mengalahkan, tak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Itu dikatakan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 5. Ya. Terangnya sungguh itu tak dapat dikalahkan. Sejak orang sungguh jujur untuk mengaku dosa, maka pemeriksaan batin akan membongkar semua penghalang. Ya, ibarat Petrus yang dilepas dari penjara. Kalau kita baca Kisah bab 12 ayat 6 sampai 7 ya, bagaimana Petrus yang di penjara. Malaikat datang melepaskan belenggunya. Itu pemeriksaan batin, membongkar belenggu. Berapa lama itu pemeriksaan batin? Bisa 5 menit, atau setelah ibadat bersama untuk pengakuan pribadi. Bisa juga seharian penuh setelah retret umpamanya. Dalam retret, khususnya untuk orang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah mengaku dosa dan sungguh merasa dikuasai oleh kebiasaan buruk dan kedagian. Itu mengapa orang perlu namanya mengaku dosa. Kita manusia fana, kita terikat dengan apa yang buruk, ketagihan, dan kita perlu mulai pembebasan. Terus sekalian, sampai kita berjumpa berikut. Nanti kali berikut akan bicara lebih dalam lagi soal apa itu dosa ketagihan, apa itu sikap narsis, mengapa seorang itu sudah datang dalam pengakuan dosa, menyangkut pembocoran rahasia pengakuan, dan bagaimana absolusi adalah suatu pembebasan. Kita bicara lagi kali berikut. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya Pastor John Turing datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Suminasa, Laudatus Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. In Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin.